Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini memenuhi undangan daripada Sohibatul Bait dalam rangka turut mengiringi doa atas berpulang ke rahmatullahnya salah seorang keluarga kita, saudara kita, yaitu almarhumah Hayatin Nufus, yang kalau nggak salah satu hari mau puasa ya Jeng ya. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, hari ini kita berkumpul di tempat ini mendoakan almarhumah yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang mati hanya tinggal menunggu waktu, Bu. Beliau telah lebih dulu, besok, lusa ataupun nanti tinggal giliran kita. Almarhumah Hayatin Nufus ini, sependek sepengetahuan saya, beliau orang baik, Bu. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu masih dalam usia yang sangat muda. Dalam usia kurang lebih 27 tahun ya Ceng ya. 27 tahun itu lagi sedang-sedangnya. Ibarat orang mau nikah ya udah waktunya. Ibarat orang mau meniti karir emang udah saatnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada beliau. Beliau lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin beliau min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya bilang beliau termasuk daripada orang-orang yang berhak masuk surga? Karena yang pertama, orang yang meninggal dalam usia muda, ini kata Nabi bisa dikatakan orang yang mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal mar'atu tamutu bijum'in syahidun. Perempuan atau wanita yang mati atau meninggal dunia karena jum'in, ini dikatakan mati syahid. Jum'in itu apa? Jum'in itu kata Imam Nawawi yang pertama adalah seorang wanita yang sedang hamil, kemudian dia melahirkan dan meninggal dunia. Kalau bahasa kita orang mati beranak gitu ya. Orang mati beranak ini pahalanya syahid, Bu. Jadi nanti beliau almarhumah yang meninggal karena hamil tadi akan sama-sama masuk surga dengan anak yang ada di dalam kandungannya. Yang kedua, jum'in ini juga dikatakan adalah seorang wanita yang meninggal dunia dalam usia muda. Nah, Hayatin Nufus ini masuk kategori yang kedua. Jadi beliau masuk kategori orang yang mati syahid. Walaupun berbeda dengan mati syahid ketika zaman dulu ketika berperang melawan musuh-musuh Islam. Jadi mati syahid itu ada dua. Ada mati syahid fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat dia dikenal sebagai orang yang mati syahid, yang berperang membela agama Allah, kemudian dia gugur, dia dikatakan syahid di dunia, syahid juga di akhirat. Ada yang kedua syahid fil akhirah. Syahidnya itu di akhirat doang. Di dunianya itu matinya mati biasa, dimandiin, dikafanin gitu ya, layaknya orang biasa. Tapi statusnya di akhirat nanti dia sebagai orang yang mati syahid. Nah, almarhumah Hayatin Nufus ini masuk kategori yang kedua, syahid fil akhirah. Jadi nanti di akhirat dia masuk kelompok orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kenapa saya bilang almarhum ini min ahlil jannah? Karena
Orang yang meninggal dunia, sebelum meninggal itu Allah kasih penyakit, sakit yang lama. Ini penyakitnya ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Kita tahu almarhumah ini sakit cukup lama ya Cing ya. Sudah kurang lebih 8 bulan, kemudian bolak-balik berobat, kemudian sempat sehat tapi kemudian ngedrop lagi. Ini kan cukup lama beliau diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyakit ini akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah beliau lakukan. Jadi beliau itu usianya masih muda, hitungan logika matematikanya ibarat orang berbuat dosa mah dosanya masih dikit gitu Jeng ya. Karena umurnya mudaan. Nah kita yang tuaan ini kira-kira banyakan mana nih? Iya, jadi hayatin nufus ini beruntung. Ya, udahlah masih muda, dosanya masih dikit, kemudian diberi penyakit habis pisan Bu dosanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin illa kafarallahu bihi khotoyahu." Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim dari sebuah penyakit kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan penyakit yang Allah berikan itu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalul muslim wal mu'minah wal muslimah." Ya, tidak akan luput dari seorang manusia muslim laki-laki dan perempuan, artinya setiap orang pasti akan Allah berikan ujian. Fi jasadihi, baik untuk dirinya, wa waladihi, untuk anak keturunannya, wa malihi, untuk apa? Harta kekayaannya, illa hatta yalqallaha wa ma alaihi khoti'atun. Sampai kemudian ketika orang itu bertemu kepada Allah, udah nggak ada sedikit pun kesalahan dan dosa yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah ngadep sama Allah nggak ada dosanya, kira-kira nanti di akhirat tempatnya di mana Bu? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngelihat begini nih, kita iri sebenarnya Bu ya, sama hayatin nufus yang udah kayaknya Allah kasih jalan yang terbaik buat beliau. Jadi beliau jalan duluan, udah nungguin kita nanti di akhirat. Dia tungguin emaknya, Cing Rob, ya, yang belum ketahuan kita yang masih hidup ini. Nanti di akhirat nasibnya kayak apa. Maka dari itu para ibu-ibu hadirat rahimakumullah, PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan nasib kita di akhirat nanti. Kalau almarhumah hayatin nufus itu udah ketahuan, tinggal kita yang belum ketahuan ini bagaimana caranya. Tentu kita sebagai manusia biasa kalau meninggal pengennya dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Cing husnul, insya Allah husnul khotimah. Sesuai namanya. Ya, makanya kalau pengen husnul khotimah kasih nama anak husnul khotimah, pasti ya disebut husnul khotimah. Ya. Jadi kita kepengen husnul khotimah. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara agar kita husnul khotimah itu kuncinya istiqomah. Kata Nabi, al-a'malu bi khawatimiha. Amal perbuatan manusia itu tergantung ujungnya. Kalau ujungnya baik, insya Allah nanti kesonoinnya baik. Di ujung akhir kehidupan kita baik apa enggak? Ya kan? Nah, ujung akhir kehidupan kita baik apa enggak, itu tergantung kebiasaan kita sebelumnya. Dari masih mudanya ngapain, kebiasaannya ngapain. Kalau masih mudanya lagi
ngomong-ngomongin orang ya. Biasanya yang paling enak itu sambil bebiakan ya. Ngerti bebiakan, Bu? Dari foto terus ngomong-ngomongin orang itu enak banget itu, Bu. Nggak kerasa sejam 2 jam kita ngomong-ngomongin orang. Nah kalau kebiasaannya masih mudanya begitu, ntar lagi nyari kutu tiba-tiba malaikat Israel datang menyambut nyawanya. Makanya harus kita biasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar ketika malaikat Israel nyampe kita dalam keadaan baik. Nah kebiasaan-kebiasaan yang kita udah lakukan kayak kemarin nih, bulan suci Ramadan ya, kita kan semangat banget tuh ibadah ya, berjamaahnya, baca Qur'annya, megang tasbihnya ya, dipegang doang tapi mah nggak dibaca. Ya, Al-Quran dibawa-bawa doang, tahu dibaca maka enggak dibaca ya Cing ya. Cuman pertanyaannya banyakkan baca Quran apa baca HP Cing? Baca Quran ya, insya Allah. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik kita di Ramadan itu yang paling penting bukan hanya di Ramadan doang. Yang paling penting bagaimana kita bisa meneruskan kebaikan di Ramadan itu terus sampai ketemu Ramadan tahun depan. Jadi kalau kita biasa Ramadan Qiyamul Lail, ya kalau Ramadan Qiyamul Lail itu ada sholat tarawih. Kalau selain Ramadan kita sholat tahajud, kita bangun malam, kita ambil air wudhu, kita gelar sejadah, kita angkat tangan kita berdoa, kita minta sama Allah agar supaya kita diberikan husnul khotimah. Ya, jadi kalau kebiasaannya baik, nanti malaikat nyabut dalam keadaan baik, insya Allah husnul khotimah. Yang kedua, cara husnul khotimah kita doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa, ini doanya Nabi Yusuf, dan doa ini selalu dibaca oleh guru kita Al-Maghfurullah Kiai Haji Nur Ali. Beliau semasa hidupnya ini nggak pernah lepas dari membaca doa ini. Beliau berdoa agar diberikan wafat dalam keadaan beriman. Banyak orang Bu mati dalam keadaan maksiat Bu. Lagi mencuri begal motor ya, ketangkap, gebugin mati. Nah itu su'ul khotimah, ya kan? Nah makanya kita doa minta sama Allah. Gimana doanya? Yang beliau biasa baca itu Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim wa najjina minal qaumidz zalimin wa tawaffana muslimin. Nah itu wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan beragama Islam, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Wa alhiqna bis solihin, kumpulkan kami Allah nanti bersama orang-orang soleh. Dikumpulin sama orang soleh. Orang soleh tempatnya di surga. Jadi kalau kita dikumpulin, insya Allah kita sama-sama bisa masuk surga. Jadi dibaca ya Bu ya. Habis sholat Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thoriqim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ada satu lagi doa, ini bukan untuk husnul khotimah, tapi saya pernah dengar doa ini dari guru saya, Guru Kiai Haji Muhammad Ahbab Ahfash. Beliau juga dari masih muda itu nggak pernah lupa baca doa ini, ya, doa agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Doa ini juga sering dibaca oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Nur Ali. Makanya kalau kita ngelihat anaknya Kiai Nur Ali semuanya jadi, yang laki-laki jadi kiai semua, yang perempuan jadi ustazah semua, Ustazah Atikoh ya, Ustazah Solihah, Ustazah Ulfa, Ustazah Abidah, Ustazah Mahmudah, Ustazah Wardah, semuanya jadi ustazah berkat doa ini. Anak daripada Kiai Haji Muhammad Ahbab Ahfas juga sama, yang laki-lakinya, yang perempuannya
pendidikannya S1, S2 Mesir. Mantu-mantunya juga hebat-hebat, semuanya bagus-bagus. Beliau dalam tausiahnya itu menyampaikan doa yang gak pernah beliau lupa, baca doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Doa ini kita udah hafal ya Bu ya. Cuman kita barangkali kadang lupa, nggak selalu dibaca. Nah kalau istiqomah terus dibaca, apalagi dari masih muda, insya Allah nanti Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah, yang baik, yang semua-muanya kebaikan ada di dia. Ya, makanya doa ini dibaca. Kemudian doa yang ketiga nih, doa agar kita diberikan husnul khotimah, yaitu doa yang diajarkan oleh para ulama, oleh guru-guru kita, yaitu doanya Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khotimah, kematian yang baik, wa na'udzubika min su'il khotimah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati yang buruk. Ya, jadi doa ini juga mudah-mudahan kita bisa terus baca agar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu hadirat rahimakumullah, saya kira itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah kita bersyukur almarhumah Hayatin Nufus ini mudah-mudahan min ahlil jannah, termasuk orang-orang yang sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yang masih hidup mudah-mudahan tergolong daripada orang-orang yang husnul khotimah, yang juga nanti akan bisa bertemu dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan dalam diri kita masing-masing apa yang menjadi hajat dan keinginan kita, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian juga kita doakan almarhumah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan juga saudara-saudara kita Bu yang ada di Palestina, ya Allah luar biasa. Ya, lagi ibadah Ramadan dibombardir sama Israel. Hari raya orang-orang pada seneng, pada gembira, dia di sono boro-boro ya Bu ya. Rumahnya hancur, ada anak kecil yang sudah 3 hari nggak bisa makan, ada yang sudah ketimpa bangunan dan lain sebagainya. Kita doakan saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, Allah berikan perlindungan, dan Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.